Oke, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dari retain logic, progress average, dan actual date yang sering jadi pertanyaan para planner ya. Dari ketiga ini mana yang seharusnya digunakan dalam membuat schedule gitu ya. Ini saya beri contoh schedule sederhana. Ada activity 1, 2, 3, 4, 5, 7 activity ya. Dalam suatu schedule misalnya activity pada kita waktu mengupdate progress ada activity yang sudah selesai, yang di sequence sebelumnya sudah selesai, misalnya activity B kita selesai ini mulai 1 April, misalnya kita update 1 April selesai di 5 April gitu ya. Nah, kalau kita gunakan retain logic, itu misalnya nih activity D, activity B sudah selesai duluan, tetapi activity yang lain belum dimulai, maka kalau kita menggunakan retain logic itu activity yang berikutnya akan follow sequence ya, follow sequence yang seharusnya dikerjakan. Ini biasanya digunakan di schedule construction. Jadi umumnya dan defaultnya harusnya semua schedule construction menggunakan retain logic, karena activity satu dan yang lainnya itu terhubung atau bergantung dengan activity sebelumnya. Karena kan kalau di schedule construction itu kan logic itu sangat diperlukan ya. Termasuk waktu kita membuat schedule ada integrity schedule, ada open end dan lain-lain, itu hubungannya dengan ini. Kemudian apa perbedaan dengan progress override? Progress override itu activity sebelumnya, misalnya di activity B itu 100%, maka activity sebelumnya itu dia akan dimulai dari kapan activity itu selesai. Jadi misalnya dia sudah 100% dan dischedulekan di tanggal 1, maka activity berikutnya itu akan mulai di tanggal 1 karena activity yang sebelumnya itu sudah 100%. Tapi sequence berikutnya akan ngikuti sequence-nya, tapi dia start untuk activity berikutnya itu dimulai dari kapan progress itu 100%. Nah, ini biasanya digunakan di schedule yang activity satu dan lainnya tidak tergantung, dan ini biasanya di schedule package ya. Kemudian apa perbedaannya dengan actual date? Nah, kalau actual date itu activity berikutnya itu bergantung dari activity yang sudah selesai. Kapan dia selesai, activity berikutnya akan dimulai dari situ. Jadi progress override dan actual date itu biasanya tidak bisa digunakan di project construction karena hubungannya nanti akan di completion date yang tidak akurat gitu ya. Itu penjelasan dari retain logic, progress override, dan actual date gitu. Terima kasih.